Selamat siang waktu Istanbul untuk teman-teman semua. Untuk kali ini aku ingin mengajak teman-teman ini untuk survei ke toko atau ke supermarket, minimarket terdekat dengan tempat tinggal kami. Karena kebetulan aku mau ke minimarket ya untuk membeli beras. Jadi sekalian nanti aku ingin mengajak teman-teman untuk melihat atau survei beras yang ada di Turki. Karena beberapa teman-teman itu bertanya apakah ada beras di Turki ya. Dan jawabannya pasti. Karena selain orang sini ya makannya itu kebanyakan roti, tapi juga sebenarnya mereka makan nasi ya, bukan makan beras tapi makan nasi. Nah, di sini juga banyak berbagai macam beras ya, dan juga harganya bervariasi. Jadi teman-teman yang penasaran berasnya kayak apa, terus selama ini bertanya-tanya ada nggak sih beras di Turki? Nah, nanti teman-teman bisa melihatnya di video kali ini. Oke, kita berangkat. Dan ini market yang pertama nih, tidak terlalu jauh dari tempatku. Namanya adalah File. Jadi brandnya itu warna hijau. Tuh sebelah sana. Yuk kita masuk dulu. Untuk survei pertama, aku mau ngajak teman-teman ke supermarket dulu, namanya File. Ini dia yang pertama adalah Yasemin. Kita survei untuk yang per kiloan dulu, yang 1 kilo ya. Ini nama berasnya itu Yasemin ya, harganya itu 12,45. Kalau dirupiahkan ya hampir sekitar 24 ribu rupiah per kilo. Nah, terus kalau ini nih Osmanjik Pirinç. Osmanjik ini lumayan terkenal ya. Osmanjik Pirinç ini harganya per kilonya guys itu hampir 15 TL, atau kalau dikurskan ya sekitar berapa ya? Nggak nyampe 30.000 lah. Ya sekitar 28-an ya. Terus yang ini nih sebelahnya ini baldo. Kalau baldo ini lumayan banyak di pasaran ya, merakyat lah gitu kalau brandnya. Ini per kilonya lebih mahal lagi ya, 18 dong, 19 kalau dikurskan berapa tuh ya, 19, 38, 36, 37 ribu rupiah. Gila mahal. Aduh ya, sayang duitnya. Terus kalau ini basmati, teman-teman pasti tahu ya kalau basmati itu dipakai buat makanan nasi Arab, nasi kebuli, nasi nasi biryani India. Nah, harganya ini hampir 18 lah. Hampir 18 TL, atau kalau dikurskan ya sekitar 35-an. Kita lihat yang per 2,5 kilo teman-teman. Ini ada Osmanjik ya. Kalau yang tadi itu 1 kilo, kalau yang ini 2,5 kilo itu 35 TL. Kalau dikuruskan ya hampir 70.000 lah. 2,5 kilo. Aduh ya. Terus ini baldo yang lumayan merakyat, brandnya di mana-mana ada. Itu 2,5 kilonya itu malah lebih gila lagi, 45 berarti hampir 90.000 guys. Aduh ya, untungnya di sini itu nggak terlalu banyak makan nasi, jadi selang-seling. Kebayang dong kalau kita terus makan nasi tiap hari
3 kali misalnya, waduh bangkrut. Nah ini juga sama ya, ini yang 2,5 kiloan Osmanjik, tadi harganya sekitar 35 TL. 35 TL itu ya sekitar, oh ini lebih murah malah ya, ini 24 TL atau 25, berarti 50-an ribu. Oke, kalau ini, kalau di sini di supermarket ini guys, supermarket Ville namanya, itu mereka kayaknya punya merek sendiri namanya Haras. Nah kalau ini Haras juga lumayan merakyat. Kalau di sini harganya per 2,5 kilo 19,50 atau 20 ribu, 20 TL berarti hampir 40 ribu. Nah ini Haras juga, tapi kalau aku lihat sih kayaknya ini, kalau dari plastiknya itu mirip-mirip baldo sebenarnya, kayak yang Yasemin itu ya teman-teman. Mereka sebenarnya menurut aku tuh mereka kemas sendiri, tapi sebenarnya berasnya itu mereknya baldo gitu. Kayak yang Yasemin tadi itu kalau di minimarket yang lain itu ada juga, tapi namanya Yasemin. Kalau di sini udah masuk ke Haras. Nah ini dia pirinj. Nah pirinj itu adalah beras ya. Kalau pilau itu nasi dalam bahasa Turki. Dan yang kedua guys, kita mau lihat nih ya, stok dari beras yang ada di minimarket di depan sana, namanya BIM. Nah itu tanda merah namanya BIM. Oke. Yuk kita jalan dulu ke sana, kita compare harga dan compare jenis atau ketersediaan beras yang ada di sana, apakah banyak macamnya atau tidak. Tapi kalau di BIM itu Bu ya, yang setahu aku itu adalah yang paling murah dari market-market lainnya, yang paling terjangkau dan paling merakyat lah gitu ya, kalau di kita istilahnya begitu. Yuk kita nyebrang dulu. Di sini suka kencang-kencang. Oke. Nah, kita sudah nyampe. Kalau ini minimarket teman-teman, jadi stoknya nggak banyak. Tapi di sini BIM itu yang paling merakyat, makanya aku paling suka. Karena sekarang di masa pandemik ini apa-apa naik, jadi kita harus hemat. Nah, kalau di sini itu cuma ada 3 jenis guys ya. Kebanyakan baldo di sini, cuman baldonya itu ada 3 kategori. Nah 3 kategori ini dilihat dari segi warnanya, dan yang satu pengecualian ya, Yasemin. Aku hafal karena seringnya aku beli di sini. Yuk kita lihat. Nah ini si Yasemin. Yasemin ini harganya sih apa ya, lumayan mahal lah gitu. Ya bisa disebut mungkin paling mahal kali ya. Harganya itu masih sama ya, yaitu 12,50. Nah ini dia, sama kayak yang di file barusan. Terus yang ini, yang tadi aku bilang, ini kita lihat yang per kilonya dulu ya teman-teman. Nah ini yang per kilonya tapi untuk baldo. Nah di sini tetap aja baldo mereka nggak pakai merek sendiri ya, mereka nggak bikin merek lagi, langsung baldo aja. Nah yang warna kuning, warna orange ini guys, baldo yang menurut aku tuh paling murah ya. Ini contohnya yang 1 kilo itu cuma 6,25 TL, berarti kalau dikurskan itu kan paling cuma sekitar 12.000 ya. Nah terus yang ini, yang warna ini yang paling mahalnya, per kilonya itu 12,25, hampir kayak Yasemin ya, berarti sekitar 24.000 kalau dikurskan. Nah, bagaimana dengan di Indonesia guys? Apakah harga beras naik ya? Dulu aku suka beli Pandan Wangi. Kita lihat yang 2,5 kilonya. Nah, ini yang paling mahal ya. Warna hijau yang paling mahal, harganya hampir 30 TL. Kalau dikurskan itu sekitar ya 60.000. Nah, kalau aku paling suka beli yang ini nih, yang middle-nya, yang menengah lah.
Ini harganya per 2,5 kilo itu 18,90 atau 19, berarti dikurskan itu sekitar ya 38.000. Nah, terus kalau yang orange ini yang paling murahnya kita lihat ya, itu harganya ini hampir sama ya. Perasaan nggak semahal ini deh untuk yang orange-nya. Ini pun sama 20 ya 20 tele. Ya itu aja guys, thank you so much for watching and see you again next time. Nah, teman-teman bisa komen ya tentang harga beras di Indonesia.